Sultan Palembang Darussalam, jajahan Sumatera dan selatan. Baik para pemirsa budaya Palembang Darussalam, kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini. Tadi kita berhenti pada visi misi Palembang Darussalam. Jadi penting untuk mengetahui tujuan dari Kesultanan Palembang Darussalam ini. Yang jelas Kesultanan Palembang Darussalam ini bukan negara di dalam negara. Nah, karena itu kita harus tahu visi misinya. Nah, apakah visi misinya ini juga dimandatkan atau dimusyawarahkan dalam majelis adat sehingga menjadi mandat Sultan Mahmud Badarudin III Raden Muhammad Syafi'i Prabu Derajat. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Ustaz Mustafa. Baiklah. Jadi setelah dilantiknya SMP 3 pada 3 Maret itu, maka dalam hal ini Majelis Adat sudah secara otomatis menyerahkan untuk mengkoordinir daripada adat budaya ini di tangan Sultan. Nah, kenapa kita pilih itu di masjid? Ya, karena itu akad sumpah ya. Jadi ada nilai sakralnya. Karena seseorang sultan itu berbeda pemimpin dengan yang lain. Mereka itu akan dihormati, dimuliakan, ya. Karena kita ini kalau kita tarik ke atas, ya, memang ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah bahwa seorang pemimpin itu akan memberikan gelar-gelar. Seperti Rasulullah memberikan gelar kepada Hamzah, itu adalah singa padang pasir. Khalid bin Walid, pedang Allah. Itu memang sudah, dan ini diteruskan oleh khalifah-khalifah atau pemimpin yang selanjutnya. Nah, jadi Sultan di sini akan mengemban adat istiadat itu, dan mungkin nanti akan juga memberikan ini. Makanya kesakralan itu patut dijaga. Bagaimana kita bisa menghormati kalau seorang sultan itu, kalau itu kriterianya tidak jelas. Makanya yang diutamakan tadi adalah menjalankan agama dengan baik, kemudian dari nasab dan keturunan, mudah-mudahan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita melanggar daripada itu, nauzubillah. Ya. Artinya setelah itu majelis juga masih bekerja untuk mengawal dan kemudian membuatkan visi misinya sehingga arahnya jelas bahwa kebangkitan kesultanan ini tidak lain hanya untuk membangkitkan marwah Kesultanan Palembang Darussalam. Pada waktu itu sudah berbuat banyak untuk kepentingan ketertiban di Palembang Darussalam, kemudian untuk kepentingan kesejahteraan dan sebagainya. Kalau kita salah di dalam memilih itu dan menentukan siapa sultan itu, ya mungkin akan ada terjadi keburukan ini. Makanya kita harus betul-betul berhati-hati, ya, karena ini menyangkut tentang kesakralan daripada seorang sultan. Nah, oleh karena itu kita sangat hati-hati, tidak sembarangan untuk menentukan ini. Baik Ustaz. Nah, ini kita pada sesi kedua ini kita coba menelusuri apa saja yang sudah diperbuat oleh Sultan Mahmud Badarudin III Raden Muhammad Syafi'i Prabu Derajat. Nah, ini ada Mang Zainal. Apa kabar Mang Zainal? Alhamdulillah sehat ya. Nah, Mang kan dari awal sampai akhir hayat almarhum itu mengikuti, menyaksikan, jadi Mang tahu sifat dari sultan, perilaku sultan, apa saja yang dia perbuat, dan juga tahu tentang tanggapan orang-orang di luar, terutama tentang misalnya raja-raja lain atau sultan-sultan di Nusantara
terhadap Raden Muhammad Syafi'i Prabudraja ini. Nah, boleh diceritakan sedikit pengalaman Mang Zainal sejak dekat dengan Sultan. Pertemuan pertama dengan Sultan waktu itu sebelum beliau menjadi Sultan, masih sebagai anggota kepolisian di Polda Sumatera Selatan. Itu pertama kali itu kita mendirikan apa namanya yang mengangkat Yayasan Palembang Darussalam. Yayasan Sultan. Ya, Yayasan Sultan Darussalam. Itu sudah kita survei sampai waktu itu. Dalam perjalanan setelah beliau menjadi sultan, itu dari masyarakat juga mengetahui bahwa beliau adalah seorang yang tawadu dan orangnya rendah hati, begitu ya. Sampai kami kan bikin buku-buku di Palembang ini dan juga ke daerah-daerah. Setelah berdirinya kesultanan, itu mulai menghimpun masyarakat adat. Jadi kita mulai bikin buku-buku itu termasuk bukannya di Palembang ini, tapi ke daerah-daerah juga. Semacam kan di Batu Raja, di Linggau, dan juga memberikan gelar-gelar adat kepada masyarakat dan juga ketua-ketua dan penjabat-penjabat yang berjasa di dalam dengan kemasyarakatan. Juga kita di Palembang di Kesultanan ini kan ada wadahnya, yang itu FSKN, Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara. Nah, di situ beliau ini di Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara itu dia sebagai ketua FSKN untuk Sumatera Selatan ini. Nah, itu kan untuk seluruh Indonesia Nusantara. Dan itu setiap tahun itu 3 kali setahun itu kita ngadakan musyawarah di Bali itu. Forum silaturahmi itu dengan raja-raja Nusantara ini seluruh, yang diketuai oleh Raja Bali ya, Cokordang Rojambi Pemecutan itu. Itu yang anggota-anggota itu seluruh raja-raja di seluruh dunia ini, seluruh Nusantara. Nah, untuk yang di Palembang ini, karena kita kemarin kan pernah juga memberikan gelar kehormatan kepada Ketua Golkar ya, Pak Mahfud MD, itu juga pernah kita kasih Ketua Golkar tadi Akbar Tanjung. Akbar Tanjung, itu juga pernah, itu pertama kali ini Akbar Tanjung itu. Yang kita kasihkan gelar kehormatan beliau kan, sudah itu dengan Dai Bahtiar ya. Nah, itu pernah juga. Dan itu seluruh Kapolda yang pernah di Palembang itu dikasih gelar semua itu. Juga pemangku padat yang memang benar-benar berjasa. Jadi sepanjang pengetahuan Mang di mengikuti perjalanan dari Sultan Muhammad Badruddin III itu, bagaimana tanggapan dari raja-raja di luar itu? Mereka sangat bagus sekali. Sangat bagus. Karena selama ini kan Sultan Palembang ini sudah mereka tahu sejak dahulu kan. Iya. Sultan Palembang itu, nah dengan adanya Sultan Palembang ini bisa melengkapi Sultan-Sultan Se-Nusantara. Nah, jadi lengkap memang karena sudah sebelum itu kan Sriwijaya. Artinya mereka memang mengakui bahwa Sultan Mahmud Badruddin Pawajaraya adalah Sultan Palembang. Sultan Palembang ya benar. Jadi dia diakui oleh raja-raja di Nusantara, terutama dalam forum silaturahmi silaturahmi Keraton Nusantara. Ya, jadi makanya kita setiap ada acara-acara FSKN itu pasti diundang, karena beliau kan salah satu ketua FSKN untuk Sumatera Selatan itu. Acara-acara penting apa saja yang sudah diikuti oleh Sultan Palembang Darussalam? Nah, yang kita juga sering mengadakan kunjungan muhibah kan ke luar negeri, macam ke Malaysia pernah ya. Juga sampai juga ke Brunei. Nah, ketemu presiden misalnya pernah? Pernah, kalau dengan presiden ya pernah. Waktu itu kita ada rapat di Bali. Nah, rencananya presiden SBY itu kan mau ke sana. Karena ada sesuatu hal, maka
seluruh raja-raja yang ada di Bali itu yang sedang rapat diundang ke istana. Sore-sore. Nah, disitulah ketemu dengan SBY kan. Malamnya pulang lagi ke Bali. Nah, juga kalau dengan Pak Jokowi presiden sekarang ini, itu waktu ada pertemuan raja-raja sedunia di Jakarta, di Monas. Itu masih jadi gubernur ya? Ya, waktu itu masih jadi gubernur. Aku ingat itu tahun 2013 kalau tidak salah. Kalau nggak salah ya gitu. Nah, itu kan pembukaannya di Hotel Borobudur, penutupannya di Monas. Gitu. Pada waktu itu Sultan Mahmud III, SMP3 mendapat tempat yang terhormat ya. Yang terhormat. Waktu itu ada kirap. Ada kirap. Nah, waktu kirap itu kan ada beliau naik kereta kencana, betul-betul kereta kencana. Karena yang termasuk yang kalau tidak salah nomor 3 itu. 1, 2, 3 itu beliau yang ini termasuk yang terhormat lah. Kalau kita kan ngiring, yang lain kan ngiringi beliau kan. Kirap mengelilingi Monas. Ya. Apa kesan yang paling mengesankan bagi Mang terhadap Sultan Mahmud III, Pak Diraja? Sebenarnya banyak yang kenangan indah dengan beliau itu memang. Karena beliau ini terus terang orang yang paling sederhana yang menjadi panutan masyarakat itu. Untuk saya sendiri pribadi sangat jadi lebih dari orang tua sendiri, walaupun mungkin umur lebih tua saya daripada beliau. Tapi karena cara-cara beliau itu kan mengayomi kita dan juga teman-teman semua diayomi. Walaupun kadang beliau hanya seorang polisi waktu itu. Itu kan macam kita kan mau adanya untuk menaikkan kesultanan ini kan bukan hanya begitu terbentuk sudah langsung enggak. Itu kan dinaikkan dulu, ibarat kita bertanam padi itu. Bukan hanya menanam sudah ditinggalkan. Itu sudah harus dipelihara dulu. Makanya dipelihara itu dengan kita adakan rapat-rapat ke raja-raja se-Nusantara itu. Mungkin masyarakat ada yang juga tidak mengerti dengan ada tanggapan yang kurang baik. Bagaimana tanggapan Sultan Mahmud III? Beliau menanggapnya sederhana, biarlah katanya, biar timbul sendiri. Jangan kita ini kembali mereka tidak marah enggak, malah dia biarlah. Ibarat berlian itu kan, walaupun di dalam lumpur, akhirnya nanti kan timbul sendiri. Ya, biarlah berjalan dengan waktunya. Iya. Jadi tidak ada yang mengartikan itu mereka tidak senang. Tidak, makanya malahan mereka itu dirangkul. Yang kira-kira dirangkul langsung. Ya, baik. Ke Ustadz lagi ini nanya lagi sedikit Ustadz. Sekarang Sultan Mahmud IV, kapan Mahmud IV dikukuhkan? Jadi setelah pelantikan itu, kemudian tahun berapa itu kami sempat rapat. Dan dari situ kami mencetuskan bahwa dari majelis adat ini supaya langsung dilantik SNB 4. Nah itu. Tahun berapa? Tapi pada saat itu tahun 2010. Ya. Nah waktu itu kami sodorkan dengan Sultan. Nah Pak Diraja sebenarnya jangan, kata Pak Diraja. Karena di dalam adat apabila sudah mengangkat maka yang ini jadi susunan. Tapi biarlah ini demi supaya regenerasi maksud kami. Maka itu kami bersikukuh tetap nantilah. Akhirnya pada salah satu acara pada malam itu selesai itu kami langsung membacakan maklumat itu bahwa Pak Diraja mengangkat anaknya Raden Mawas Diraja untuk jadi Sultan Mahmud baru IV. Nah kali itulah. Nah, kemudian setelah mengangkat diadakan lagi setelah di depan jenazah itu dikukuhkan lagi. Jadi itu memang sudah memenuhi daripada ini bahwa memang Sultan sudah pernah mengangkat, kemudian pada saat wafat itu kembali dikukuhkan lagi. Itu kami bilang seperti itu. Iya. Ya, ada teman, silakan. Itu pengukuhan penobatan dari Putra Mahkota itu dibacakan di ini di Benteng Kota Besar. Ada acara milad yang tahun 2010. Ini saya sendiri yang bacanya itu. Waktu itu ibu yang ngasihkan, maafnya dikasihkan ibu ini. Terus masih ingat itu.
Karena ya pembacaan yang maklumat itu biasanya kita yang baca di PKB. Iya di PKB ya. Itu pembacaan tahun 2010. Di depan museum. Ya, peringatan inilah di Depan museum. PKB. Museum. Halaman museum. Baik. Ada satu lagi yang mungkin terlewatkan tadi. Ada peristiwa waktu mengusulkan pahlawan nasional itu dibantu juga oleh keluarga Prabu Diraja untuk keabsahan itu, Pak, stempel ya. Ya. Apakah itu juga menjadi Benar, persyarat? itu memang jadi persyaratan kita, salah satu bukti yang otentik. Salah satu adalah stempel. Dan stempel itu dari Sultan Mahmud II ya, diserahkan kepada anaknya terus akhirnya di tangan Prabu Diraja. Perlu Anda ketahui bahwa nasab itu memang dijaga untuk keturunan itu. Nasabnya itu namanya nasab Diraja, Prabu Diraja. Jadi siapa yang sudah keluar dari nasab itu tidak bisa dikatakan nasab itu lagi. Apa yang membuat kesimpulan bahwa itu memang stempel dari Sultan Mahmud II? Memang dari segi arkeolog diteliti itu memang betul dari situ. Dan itu sudah diakui kalau dilihat dari bahan-bahan itu memang dibuat Bahan stempel ya. memang Dan pada itu masa itu. pernah mau dipinjam itu oleh masa gubernur apa ini Pernah dipinjam. boleh dipinjam tapi dibuat duplikat kalau mau ya, tapi yang asli tidak bisa. Tidak bisa dipegang oleh dia. Itu sudah menjadi hak dari Apa isi stempel itu? tertulis Tulisan. di situ Kesultanan Palembang Darussalam ya. Ada lagi tulisan-tulisan Arab itu. Sultan Mahmud II. Iya. Karena katanya ada setiap sultan punya stempel. Ya. Ya. Nah itu. Itu jelas itu tertulis di situ dengan tulisan Jawi. Arab Jawi. Ya, Jawi. Arab Jawi ya. Sultan Mahmud II. Ya, ini benar. Khalifatul Mukminin. Ya. Jadi karena itu penguat itu maka majelis adat Ya. Karena sepakat untuk memilih Prabu Diraja menjadikan Sultan Palembang, menjadikan Prabu Diraja sebagai Sultan Palembang yang bergelar Sultan Mahmud Badarudin III Prabu Diraja, RMS Prabu Diraja, lalu sampai Prabu Diraja. Nah, kenapa harus pakai Sultan Mahmud Badarudin III? jadi kalau yang namanya Sultan Mahmud SMB itu terkenal dengan momentum-momentumnya. Jadi kalau dari Sultan Mahmud I itu memang momentum artinya meningkatkan. Setelah dari Sultan itu belum tidak dipakai kan. Setelah Badarudin II itu memang ada momentum lagi. Hebat perlawanan itu kan. Nah, kita setelah 200 tahun itu vakum, ya terkata vakum itu, ya kalau tidak pernah itu menyerahkan ya. Vakum dihidupkan lagi momentumnya, maka Sultan Mahmud Badarudin III. Oh, jadi satu momentum dan kita lihat perjalanan SMB 1, Sultan Mahmud I, Sultan Mahmud II. Jadi kita ambil semangatnya ini ya. Betul. Sultan Mahmud I membangun, Ya. Sultan Mahmud II yang tegas terhadap kolonial. Nah, itu bisa digabungkan. Jadi karena itu alasan kita memakai Sultan Mahmud Badarudin sebagai gelar. Ya, karena bangkit kembali. Jadi wajar kalau kita pakai 1, 2, 3 dan 4 untuk menandai ingin mengembangkan lagi. Nah, Pas itu. oke. Bisa dilupa lagi. Apa harapan terhadap Sultan Mahmud IV? Ya, sesuai dengan amanat-amanat apa dari sultan-sultan terdahulu itu kita teruskan dan kita jaga girah ini agar supaya anak cucu kita ini kita jelas keturunan kita jaga dan kita punya harkat dan martabat ya, bukan bisa dipermainkan. Dan itu untuk satu kerajaan yang berdiri berapa ratus tahun dari 1666 sampai 18 itu berarti 678 300 tahun hampir ya. Sebelum itu memang sudah ada kerajaan, itu bukanlah suatu masa yang singkat ya, jadi kita memang punya jati diri dan ini harus kita jaga
ya kita orang Palembang ini insya Allah akan kembali menjadi satu negeri yang memang dicita-citakan oleh Sunan Abdurrahman. Saya bercita-cita untuk menjadikan negeriku ini seperti orang yang berada di dalam surganya Allah yang bernama Darussalam. Amin. Luar biasa. Baik para pemirsa budaya Palembang Darussalam, kita sudah dengarkan bersama bahwa Kesultanan Palembang Darussalam ini bukan sekadar bangkit karena emosional atau karena motivasi lain, tetapi semata-mata karena motivasi untuk pelestarian budaya Palembang Darussalam. Dan kemudian setelah dari 2003 ini 2020, berarti 17 tahun, sudah 17 tahun berdiri, sudah menunjukkan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang justru membantu negara untuk melestarikan budaya dan justru membantu masyarakat Palembang agar menemukan jati dirinya kembali. Dan terakhir tadi Ustadz Mustafa mengatakan ada harapan dari Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sidul Imam untuk menjadikan Palembang ini sebagai kota yang selamat, yang damai, di mana ada satu nama surga di antara banyak nama surga, itu Darussalam. Ya, semoga Palembang menjadi kota yang betul-betul Darussalam. Nah, cita-cita ini akan diteruskan kemudian oleh Sultan Mahmud bin Raden Muhammad Pawastiraja. Mudah-mudahan masyarakat bisa mendukung ini, menyatu kita untuk mewujudkan cita-cita leluhur kita, Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sidul Imam, dan mudah-mudahan pemerintah juga akan mendukung aktivitas kita, karena ini semata-mata juga untuk membantu pemerintah dalam membangun jiwa bangsa yang berbasis Palembang Darussalam. Terima kasih Ustadz Mustafa, Mang Zainal, atas perbincangan kita hari ini. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Palembang Darussalam, jajahan Sumatera bagian selatan. Dulu itu aku dekat di hati.